selamat pagi. Halo, selamat pagi. Silahkan duduk dengan nyaman ya, Mbak. Iya, baik, Mbak. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mia Dwi Wahyuningrum. Saya biasa dipanggil Mia. Hari ini, saya sebagai konselor yang nantinya akan bersama-sama dengan Anda dalam proses konseling pagi ini. Nah, kalau boleh tahu, nama Anda siapa ya? Baik, perkenalkan nama saya Sri Ainun Citra Putri Pertiwi. Orang-orang biasanya manggil saya Ainun. Oke, kalau boleh tahu nih, ada nggak sebutan yang Anda nyaman untuk dipanggil gitu? Mbak Mia boleh manggil saya Ainun. Mbak Ainun juga boleh. Oke, Mbak Ainun ya. Oke, Mbak Ainun hari ini kabarnya gimana nih? Lumayan baik sih, Mbak. Oke, ya, karena kita konseling secara online, Mbak Ainun sekarang lagi ada di mana nih kalau boleh tahu? Sekarang saya sendiri sekarang lagi ada di Jogja kebetulan. Oke, di Jogja. Di Jogja ya. Sekarang lagi sibuk-sibuk apanya nih? Lagi biasa aja sih, Mbak, lagi mencoba buat lebih produktif kayak olahraga dan lain-lain gitu. Oh, tetap hidup sehat ya. Oke, oke Mbak Ainun, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kepercayaan Mbak Ainun kepada saya sebagai konselor dan sudah meluangkan waktunya untuk proses konseling hari ini. Baik Mbak Ainun, sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit terkait konseling kita pada hari ini ya. Jadi, selama proses konseling berlangsung, Mbak Ainun bisa dengan tenang, dengan bebas, untuk menceritakan segala keluh kesah ataupun permasalahan yang sedang Mbak Ainun hadapi. Seperti itu ya, Mbak. Iya, baik, Mbak. Semua hal yang Mbak Ainun ceritakan pada hari ini akan saya jaga kerahasiaannya. Namun, jika nanti dalam cerita Mbak Ainun ada informasi mengenai pihak ketiga seperti anak, orang tua, teman, ataupun Mbak Ainun sendiri berada dalam situasi yang terancam jiwanya, maka dengan terpaksa saya akan memberitahukan kepada atasan saya mengenai informasi tersebut. Begitu ya Mbak Ainun? Baik, Mbak. Ya, sejauh ini apakah bisa dipahami? Iya, Mbak, saya sudah paham. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan gitu? Enggak ada sih, Mbak, udah cukup jelas. Oke, baik. Kalau gitu bisa kita mulai ya konseling hari ini. Iya, Mbak. Oke, terima kasih. Jadi, apa sih yang akhirnya membuat Mbak Ainun memutuskan untuk melakukan konseling online pada hari ini? Mungkin bisa diceritakan sedikit gitu, silahkan. Jadi, Mbak, awal mulanya saya pengen banget konseling online tuh gara-gara saya, pernah kan, Mbak, punya masalah di masa lalu yang terbawa sampai sekarang. Jadi dulu pas saya baru awal masuk SMA, saya tuh sering banget, Mbak, dibully sama teman-teman saya, sama sekitar saya. Dan itu terbawa sampai saya naik ke tingkat selanjutnya, masih sering banget dikata-katain gitu, Mbak, sama orang-orang. Ya, baik. Sampai tuh saya kadang berpikir, saya tuh capek banget gitu, Mbak. Saya udah nggak sanggup lagi gimana caranya biar bisa bersosialisasi seperti biasa sama lingkungan saya, karena saya nganggepnya tuh orang-orang nggak ada gitu, Mbak, yang mau terima saya. Dan saya tuh jarang banget udah ngomong sama orang gitu. Jadi saya tuh nyimpen semuanya sendiri. Nah, saya tuh ngikutin konseling hari ini biar bisa ngeluarin sedikit isi hati saya, berbagi sama Mbak gitu. Kayak gitu sih, Mbak. Oke, baik. Berarti ini permasalahannya diawali dari pembulian begitu ya? Iya, benar, Mbak. Nah, kalau boleh tahu, gimana sih perasaan Mbak selama eh, selama memendam perasaan itu?
perasaan saya sendiri mah nggak karuan, tapi saya benar-benar tertekan banget. Saya tuh sampai benar-benar ngejauhin diri saya dari lingkungan saya dan gak punya temen. Jadi saya tuh sering banget sedih dan ngerasa kayak gak diterima gitu, Mbak. Oke, baik. Dari masalah tersebut, ada nggak sih kekhawatiran terbesar yang mungkin dihadapi oleh Mbak Ainun selama ini begitu? Kekhawatiran terbesar saya sendiri sebenarnya sama diri saya sendiri ya, Mbak. Saya tuh takut banget sampai punya pemikiran pengen ngakhiri hidup saya gitu, Mbak. Saya udah pernah punya pemikiran seperti itu, cuman saya takut banget bahwa kalau misalnya saya selalu ngerasa terpojokan dari lingkungan sosial saya bisa benar-benar ngelakuin semua hal buruk yang udah saya pikirin selama ini, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Dari cerita Mbak Ainun tadi itu, Mbak Ainun pernah nggak sih menemukan dampak negatif dari situasi yang Mbak Ainun hadapi sekarang ini? Dampak negatifnya sendiri sih, Mbak, seperti saya tuh pernah mikirin pengen udahlah, udah aja gitu, Mbak. Kayak pengen mati aja, pengen ninggalin semua ini, pengen nggak ketemu sama orang-orang sekitar saya lagi. Sebenarnya itu sih, Mbak, kalau yang paling buruk. Cuman saya mencoba buat bertahan Mbak sampai di sini sekarang. Oke, terima kasih. Dari cerita Mbak Ainun tadi, saya paham betul mengenai perasaan Mbak Ainun ya. Saya paham bagaimana rasanya tidak enak, tidak nyaman, terus pasti tidak mudah ketika kita harus menjalani kehidupan kita sehari-hari, tapi tetap bertemu dengan orang-orang yang mungkin telah menyakiti kita, seperti itu ya Mbak Ainun. Iya benar Mbak. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, ada nggak sih harapan Mbak Ainun pada konseling perdana kita hari ini begitu? Yang bisa diceritakan sedikit? Harapan saya sendiri sih Mbak, saya sekarang udah lega banget sebenarnya, udah bisa ngeluarin semua isi hati saya yang saya nggak pernah ceritain sama siapapun. Sebenarnya harapan saya cuma itu sih Mbak, bisa jauh merasa lebih baik gitu. Dan alhamdulillah sih sekarang udah agak lega sedikit, udah bisa bagiin cerita saya walaupun ya gitu lah Mbak ya. Ya, ya. Oke, paham. Oke, Mbak Ainun, terima kasih karena sudah mau menceritakan masalahnya kepada saya hari ini. Nah, untuk sesi selanjutnya akan kita atur ulang kembali mengenai jadwalnya ya, Mbak. Nah, untuk di sesi berikutnya, kita akan atur jadwal terkait dengan penanganan dalam masalah ini. Begitu ya, Mbak Ainun? Kita bisa Ya Mbak. dimengerti? Iya bisa Mbak. Oke, jadi untuk sesi konseling hari ini saya rasa bisa kita cukupkan. Lalu semoga kita bisa melanjutkan ke sesi selanjutnya, Mbak. Begitu. Iya Mbak. Oke, saya akhiri. Selamat pagi, Mbak Ainun. Terima kasih banyak ya Mbak. Iya Ya, terima terima kasih kasih Mbak. juga Mbak Ainun. Ya, terima kasih. Oke, selamat pagi Mbak. Oke, Selamat pagi. Mbak boleh ini ya cari posisi senyaman mungkin. Oke, baik. Oke, perkenalkan nama saya Sri Ainun Citra Putri Pertiwi. Mbak bisa panggil saya Ainun atau Mbak Ainun, senyaman Mbak aja ya. Hari ini saya sebagai konselor yang akan bersama-sama dengan Mbak dalam proses konseling hari ini. Ya. Boleh tahu nama Mbak? Nama saya Mia Dwi Wahyuningrum. Saya biasa dipanggil Mia. Gitu. Oke. Mbak mungkin punya panggilan yang biasa orang manggil apa gitu? Kayak senyamannya Mbak. Panggil aja Mbak Mia seperti itu aja nggak apa-apa. Baik. Baik Mbak Mia, Mbak Mia lagi di mana nih sekarang? Sekarang saya lagi ada di rumah, lagi ada di Magelang, Jawa Tengah.
Kesibukan Mbak Mia apa aja nih kira-kira akhir-akhir ini? Saya masih sibuk kuliah sih ya, terus habis kuliah saya masih ada lanjut kerja kayak gitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan kepercayaan Mbak Mia kepada saya sebagai konselor dan sudah meluangkan waktu Mbak Mia untuk proses konseling hari ini ya Mbak. Ya Mbak. Baik Mbak Mia, saya akan menjelaskan sedikit terkait konseling kita pada hari ini. Jadi selama proses konseling berlangsung, Mbak Mia bisa dengan tenang dan boleh mengekspresikan perasaan Mbak Mia tanpa adanya tekanan ya Mbak. Dan boleh menceritakan semua masalah Mbak senyaman mungkin. Semua hal yang Mbak Mia ceritakan hari ini akan saya jaga kerahasiaannya, namun jika nanti dalam cerita Mbak ada informasi mengenai pihak ketiga, misalnya anak, orang tua, teman, ataupun dari Mbak Mia sendiri, dalam keadaan yang mengancam, maka saya dengan terpaksa akan menginformasikan masalah ini kepada atasan saya. Bagaimana Mbak Mia? Dapat dimengerti? Ya, saya mengerti. Kira-kira Mbak Mia ada pertanyaan sebelum kita masuk ke sesi konseling? Sejauh ini belum ada pertanyaan. Oke, baik. Nggak ada ya Mbak? Kita mulai ya Mbak konselingnya. Oke, jadi apa sih yang membuat Mbak Mia akhirnya memutuskan untuk melakukan konseling pada hari ini? Oke, jadi seperti yang tadi saya bilang, saya kan dari pagi sampai sore itu sibuk kuliah. Lalu dilanjutkan saya itu harus bekerja sampai jam 10 malam. Nah, belum lagi kalau hari Sabtu dan Minggu itu saya harus memeriksakan kucing-kucing saya seperti itu. Nah, dalam keadaan seperti itu tuh saya kadang merasa tidak punya cukup waktu untuk bersama dengan teman-teman saya dan sahabat saya seperti itu Mbak. Nah, dari tidak ada waktunya itu tuh jadi kami tuh jarang main, jadi kami jarang untuk komunikasi gitu loh Mbak. Nah, lalu beberapa kali muncul seperti masalah gitu, jadi kami sering salah paham, kami sering cekcok kayak gitu, padahal masalahnya itu mungkin kayak masalah sepele gitu Mbak. Jadi ini Itu lebih aja. ke time management yang mengganggu kebiasaan harian Mbak ya? Iya Mbak, bisa kayak gitu. Jadi kira-kira Mbak ada perasaan Mbak yang membuat Mbak khawatir nggak sih tentang kejadian ini? Kekhawatiran saya tuh, saya takut kalau ini berlangsung, akhirnya kita malah jadi sering cekcok, sering adu mulut seperti itu, akhirnya malah kita jadi seperti orang asing dan orang tidak kenal gitu kan. Jadinya kayak kita saling tidak peduli gitu Mbak. Saya takut kalau akan jadi seperti itu gitu. Kalau perasaan Mbak sendiri gimana sekarang? Tentu nggak nyaman sih ya Mbak, dari yang teman deket gitu kan, sahabat, kemana-mana bareng, apa-apa selalu cerita begitu kan, terus akhirnya jadi orang asing, kita jadi jarang ngobrol, jarang buat main kayak gitu, jadi nggak ada tempat saya untuk bercerita begitu loh Mbak, jadi benar-benar jadi ngerasain kayak sendiri gitu. Kira-kira kejadian ini berdampak buruk nggak sih atau mempunyai dampak tersendiri nggak sih bagi kehidupan Mbak Mia, keseharian Mbak Mia? Dampak jelas ada ya Mbak, seperti yang tadi saya bilang kan, dari yang awalnya kita emang deket banget, akhirnya malah jadi renggang gitu kan, ngebuat saya jadi merasa sendiri gitu loh Mbak. Padahal saya punya teman banyak, tapi saya ngerasa seperti sendirian begitu. Saya merasa seperti tidak punya siapa-siapa begitu Mbak.
Oke Mbak, dari penjelasan Mbak Mia tadi, saya paham betul gimana perasaan Mbak, kesehariannya udah mulai renggang gitu ya, apalagi sama orang-orang terdekat, sama orang-orang yang sering bareng gitu ya Mbak. Em, Ya. apa sih perasaan Mbak Mia setelah melakukan sesi konseling hari ini? Kira-kira ada yang Mbak pengen sampaikan gitu? Saya sih berharap ya dari sesi konseling ini tuh saya bisa menemukan pandangan baru gitu dari permasalahan saya. Jadi saya nggak terus-terus menyalahkan orang gitu kan. Jadi saya tuh akhirnya bisa menemukan solusi yang tepat yang nantinya bisa saya bicarakan dengan mereka seperti itu. Baik. Gitu, Mbak. Saya harap dari sesi konseling hari ini kita bisa memecahkan sedikit demi sedikit ya Mbak masalah yang sedang Mbak lalui sekarang. Mungkin untuk sesi konseling hari ini cukup sampai di sini dulu ya Mbak. Untuk sesi selanjutnya kami akan segera mengabari Mbak kapan Mbak ada waktu luangnya dan kita bisa bertemu lagi di sesi selanjutnya ya Mbak. Ya, baik. Mbak, mungkin sampai di sini aja ya Mbak. Terima kasih banyak atas waktunya malam ini. Ya, terima kasih. Iya Mbak, selamat malam Mbak.